Pada video sebelumnya, kita sudah membahas jenis-jenis senyawa hidrokarbon yang diantaranya adalah alkana, alkena, dan alkuna. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas penamaan untuk senyawa alkana. Diingat kembali bahwa alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh, yaitu senyawa hidrokarbon yang ikatan antar karbonnya adalah ikatan kovalen tunggal dengan rumus umumnya adalah CnH2n+2. Contohnya adalah metana dengan rumus molekulnya CH4, etana dengan rumus molekul C2H6, dan propana dengan rumus molekul C3H8. Terlihat ya bahwa ikatan antar atom karbon pada ketiga senyawa ini adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, dalam penamaan senyawa alkana, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang deret homolog alkana, di mana deret homolog alkana merupakan senyawa-senyawa alkana yang memiliki selisih gugus sebanyak CH2 dari senyawa sebelumnya. Nah, berikut ini adalah 10 deret homolog pertama untuk alkana. Senyawa alkana dengan rumus molekul CH4 namanya adalah metana, C2H6 namanya adalah etana, C3H8 namanya propana, dan seterusnya. Nah, nama-nama alkana dalam deret homolog ini penting untuk teman-teman ketahui dan hafalkan, karena nantinya kita akan menggunakannya dalam penamaan alkana, baik untuk alkana rantai lurus maupun alkana rantai bercabang. Nah, sekarang mari kita bahas terlebih dahulu aturan untuk penamaan senyawa alkana rantai lurus. Pada alkana rantai lurus, penamaan dituliskan dengan urutan, huruf N, kemudian tanda strip, dan diikuti dengan nama alkananya sesuai dengan jumlah atom karbon dalam senyawanya. Nah, huruf N ini berasal dari kata normal yang menunjukkan bahwa rantai karbon dalam senyawa tersebut berupa rantai lurus atau tidak bercabang. Contohnya, mari kita perhatikan senyawa alkana berikut ini. Nah, senyawa ini terdiri dari 3 atom karbon rantai lurus dan sesuai dengan tabel berikut, maka nama alkananya adalah propana. Selanjutnya, kita tambahkan huruf N sebelum propana, maka nama senyawa ini adalah N-propana. Contoh yang kedua, perhatikan senyawa berikut ini. Nah, dari rumus strukturnya terlihat ya bahwa senyawa ini merupakan alkana rantai lurus dengan atom karbonnya berjumlah 5. Dan sesuai dengan tabel ini, maka nama alkananya adalah pentana. Selanjutnya, kita tambahkan huruf N sebelum pentana, sehingga nama senyawa ini adalah N-pentana. Untuk penamaan alkana rantai bercabang, kita harus mempelajari gugus alkil terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan gugus alkil? Gugus alkil adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Berikut ini adalah nama-nama gugus alkil. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah nama gugus alkil ini akan kita gunakan sebagai nama cabang pada alkana. Sebagai contoh, jika terdapat cabang CH3, maka nama cabangnya adalah metil. Dan jika cabangnya adalah CH2CH3 atau disingkat C2H5, maka nama cabangnya adalah etil. Kemudian untuk propil ada 2 jenis, dan untuk butil ada 4 jenis, bergantung pada atom mana yang terikat pada rantai induknya. Selanjutnya dalam penamaan alkana rantai bercabang, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan.
Yang pertama, menentukan rantai induk, di mana rantai induk ini merupakan rantai karbon dengan jumlah atom karbon terpanjang. Sebagai contoh, mari kita perhatikan senyawa berikut ini. Nah, ada 3 kemungkinan rantai induk untuk senyawa ini, yaitu kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga. Untuk kemungkinan pertama, rantai induknya tersusun dari 5 atom karbon, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk kemungkinan kedua, rantai induknya tersusun dari 4 atom karbon, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya untuk kemungkinan yang ketiga, rantai induknya tersusun dari 6 atom karbon, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, rantai induk yang benar adalah rantai induk yang ketiga, karena tersusun dari atom karbon dengan jumlah terbanyak. Selanjutnya, penamaan rantai induk diambil dari nama alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Sebagai contoh, untuk senyawa ini, nama rantai induknya adalah heksana karena tersusun dari 6 atom karbon. Selanjutnya, bagaimana jika terdapat lebih dari 1 rantai karbon terpanjang? Nah, apabila terdapat lebih dari 1 rantai karbon terpanjang, maka rantai induk yang dipilih adalah rantai karbon dengan jumlah cabang terbanyak. Sebagai contoh, perhatikan senyawa berikut ini. Nah, ada 2 rantai karbon terpanjang dengan 6 atom karbon, yaitu kemungkinan yang pertama dan kedua. Terlihat ya, bahwa rantai karbon yang ditandai pada kedua kemungkinan ini sama-sama tersusun dari 6 atom karbon. Nah, pada kemungkinan yang pertama, terdapat 1 cabang, sedangkan pada kemungkinan yang kedua, terdapat 2 cabang. Nah, maka rantai induk yang benar adalah rantai induk yang kedua. Langkah yang kedua dalam penamaan alkana adalah menentukan cabang. Nah, dalam hal ini, gugus yang tidak termasuk dalam rantai induk kita jadikan sebagai cabang. Sebagai contoh, untuk senyawa ini, terdapat 1 cabang CH3 yang berdasarkan gugus alkil, namanya adalah metil. Contoh lainnya, perhatikan senyawa berikut ini. Nah, senyawa ini memiliki 2 cabang, yaitu cabang CH3 yang namanya adalah metil dan cabang C2H5 yang namanya adalah etil. Langkah yang ketiga adalah penomoran rantai induk. Nah, dalam hal ini, atom karbon yang mengikat cabang harus mendapatkan nomor yang paling rendah. Sebagai contoh, untuk senyawa ini ada 2 kemungkinan penomoran yang dapat kita lakukan, yaitu penomoran dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nah, jika penomoran dilakukan dari kiri ke kanan seperti ini, atom karbon yang mengikat cabang akan mendapatkan nomor 2. Sedangkan, jika penomoran dilakukan dari kanan ke kiri seperti ini, maka atom karbon yang mengikat cabang akan mendapatkan nomor 4. Nah, maka penomoran yang tepat adalah penomoran yang pertama. Langkah yang keempat adalah penyusunan nama. Nah, untuk alkana rantai bercabang, penamaan ditulis dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat cabang, diikuti dengan nama cabang, dan diakhiri dengan nama rantai induknya. Contoh, untuk senyawa ini, rantai induk tersusun dari 5 atom karbon sehingga diberi nama pentana. Kemudian, terdapat cabang CH3 yang diberi nama metil. Untuk penomorannya dilakukan dari kiri ke kanan seperti ini, supaya cabang CH3-nya terikat pada atom karbon dengan nomor terendah,
yaitu atom karbon nomor 2. Maka, nama untuk senyawa ini adalah 2-metilpentana. Selanjutnya, jika terdapat dua cabang yang berbeda, maka nama cabang diurutkan berdasarkan abjad. Nah, contohnya, untuk senyawa ini, rantai induknya tersusun dari 6 atom karbon, sehingga nama rantai induknya adalah heksana. Kemudian, terdapat dua cabang, yaitu cabang etil dan metil. Nah, untuk penomoran, dilakukan dari kiri ke kanan seperti ini, sehingga etil terikat pada atom karbon ketiga dan metil terikat pada atom karbon keempat. Nah, di antara kedua cabang ini, yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah cabang etil, karena berdasarkan abjad, huruf E lebih dahulu dibandingkan huruf M. Maka, jika kita susun, nama untuk senyawa ini adalah 3 etil 4 metil heksana. Selanjutnya, apabila terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka nomor cabang digabung dan nama cabang ditambah awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Sebagai contoh, perhatikan struktur berikut ini. Nah, untuk rantai induknya, namanya adalah pentana karena tersusun dari 5 atom karbon. Berikutnya, senyawa ini mengandung 2 cabang metil yang terikat pada atom karbon kedua dan ketiga. Maka, nama cabang metilnya kita tambahkan awalan di, menjadi dimetil. Dan penulisan nomor cabangnya digabung, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 2,3 dimetilpentana. Contoh lainnya, perhatikan senyawa berikut ini. Rantai induknya tersusun dari 6 atom karbon, sehingga namanya adalah heksana. Kemudian, penomoran dilakukan dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, jika kita perhatikan, terdapat cabang metil yang terikat pada atom karbon kedua dan keempat, serta terdapat cabang etil yang terikat pada atom karbon ketiga. Nah, diingat kembali, penulisan cabang diurutkan berdasarkan abjad, sehingga cabang etil kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian, untuk cabang metilnya, karena berjumlah 2, maka kita tambahkan awalan di, sehingga menjadi dimetil. Jika kita urutkan, maka nama untuk senyawa ini adalah 3 etil 2,4 dimetil heksana. Rumus struktur suatu alkana dapat kita tulis dengan memperhatikan nama senyawanya, di mana hal pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan rantai induknya, kemudian menuliskan cabang, dan melengkapi atom hidrogen pada setiap atom karbonnya. Sebagai contoh, gambarkanlah rumus struktur dari senyawa 2-metilbutana. Nah, rantai induknya dapat kita ketahui dari kata terakhir pada nama senyawanya, di mana untuk senyawa ini, nama rantai induknya adalah butana, yang berarti rantai induknya tersusun dari 4 atom karbon. Maka kita gambarkan 4 rantai atom karbon seperti ini. Berikutnya angka yang dituliskan di awal menunjukkan posisi atom karbon yang mengikat cabang, dan nama setelahnya merupakan nama cabangnya. Maka untuk senyawa ini, artinya pada atom karbon kedua, terdapat cabang metil. Nah, cabang metil adalah CH3, maka kita tuliskan CH3 pada atom karbon kedua seperti ini jika penomoran kita lakukan dari kiri ke kanan. Atau, jika penomoran kita lakukan dari kanan ke kiri, maka kita gambarkan seperti ini. Kedua penomoran ini dapat kita lakukan. Terakhir kita lengkapi atom hidrogen pada setiap karbonnya,
Diingat bahwa atom karbon hanya membentuk 4 ikatan kovalen, atau bahasa sederhananya, atom karbon hanya memiliki 4 tangan. Maka, untuk struktur yang kita tuliskan di sebelah kiri, atom karbon pertama mengikat satu atom karbon lain sehingga harus mengikat 3 atom hidrogen. Untuk atom karbon kedua, tangannya sudah ada 3 sehingga harus mengikat 1 hidrogen. Selanjutnya untuk atom karbon ketiga, tangannya ada 2 sehingga harus mengikat 2 atom hidrogen, dan yang terakhir harus mengikat 3 atom hidrogen. Nah, cara yang sama kita lakukan untuk struktur sebelah kanan sehingga rumus strukturnya menjadi seperti ini. Contoh yang kedua, gambarkanlah rumus struktur dari senyawa 4-etil 3,5 dimetilheptana. Nah, nama rantai induknya adalah heptana, yang berarti rantai induknya tersusun dari 7 atom karbon. Maka, kita gambarkan 7 rantai karbon seperti ini. Selanjutnya, untuk penomoran, misalnya kita lakukan dari kiri ke kanan seperti ini. Kemudian, dari namanya, terlihat bahwa pada atom karbon keempat terdapat cabang etil, yaitu C2H5, kita tuliskan di sini. Dan pada atom karbon nomor 3 dan 5, terdapat cabang metil atau CH3 seperti ini. Terakhir, kita lengkapi atom hidrogennya sehingga rumus strukturnya menjadi seperti ini.